Selamat datang kembali di channel Rekono. Beberapa hari yang lalu lagi viral di sosial media di mana ada dua bocah kakak beradik menggemparkan sosial media di Indonesia. Di mana kedua bocah ini uji nyali di kuburan. Bayangkan dua bocah yang masih kecil bernama Gen Alfariji melakukan eksperimen di kuburan, guys. Ya, saya rasa umurnya masih sekitar belasan tahun lah, masih SMP kalau nggak SD ya, masih kecil-kecil ya. Tapi menurut saya itu sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat cerdas ya. Bahkan YouTuber sekelas Ferry Irwandi sekalipun memberikan apresiasi yang sedalam-dalamnya terhadap kedua bocil ini. Ferry Irwandi bangga dengan kedua bocil ini. Karena apa? Karena Ferry Irwandi mengatakan ini adalah tonggak kemajuan bangsa kita. Ini ya awal mula daripada kemajuan bangsa kita, daripada generasi penerus kita. Karena apa? Karena kemajuan itu dimulai daripada tidak mempercayai sesuatu hal yang tidak masuk akal, tidak rasional dan sebagainya. Jadi nanti saya akan jelaskan pelan-pelan ya, kenapa ya momen seperti ini, kenapa konten seperti ini bisa viral ya, kenapa konten seperti ini sangat mengedukasi, apa hubungannya dengan kemajuan suatu bangsa. Nanti saya akan jelaskan. Nah, ini sangat berhubungan. Kemudian ketika si bocil ini di kuburan melakukan yang namanya eksperimen, bocil ini menjelaskan ternyata kenapa kita takut hantu itu sebenarnya pengaruh daripada evolusi manusia, kemudian karena faktor psikologi, kemudian karena pengaruh daripada sugesti pikiran kita. Jadi hantu itu hanya ada di pikiran kita. Bocil ini menjelaskan dengan sangat-sangat ya, sangat intelek ya. Saya melihat gaya penyampaiannya itu sangat-sangat intelek. Saya nggak tahu dari mana bocil ini belajar. Kemungkinan besarnya beliau ini belajar dari ChatGPT mungkin ya, DeepSeek mungkin, atau belajar dari AI mungkin ya. Kemungkinannya seperti itu. Karena teknologi zaman sekarang ini kan semakin pesat atau semakin maju. Kemudian ternyata hal-hal seperti ini, hal-hal mistik ya, terus percaya hantu dan sebagainya, ini ada tujuan baiknya loh. Apa tujuan baiknya? Nggak hanya tujuan buruk ya, ada tujuan baiknya. Jadi pelan-pelan yang saya jelaskan ya, kenapa ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa, ya kenapa ini juga ada sisi baiknya, kenapa budaya mistik ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Jadi gini guys ya, kenapa dunia mistik ini, kenapa orang Indonesia itu percaya dengan hantu? Apa asal muasalnya? Dari mana usulnya? Kenapa orang Indonesia itu rata-rata percaya dengan hantu? Awal mula kenapa orang Indonesia itu percaya hantu itu karena apa? Karena pengaruh daripada kepercayaan animisme zaman dulu ya, percaya tentang roh-roh gitu ya. Jadi ya kenapa masyarakat Indonesia itu percaya dengan hal-hal yang berbau tahayul, hantu dan sebagainya itu karena kepercayaan lokal ya, animisme. Jadi kenapa kepercayaan ini muncul gitu? Kenapa kita percaya bahwa leluhur yang sudah meninggal itu punya arwah dan sebagainya? Apa alasannya? Ya karena hal seperti ini tidak bisa dijelaskan oleh uh, apapun ya, bahkan sains sekalipun tidak bisa menjelaskan ya. Manusia itu berpikir kalau misalnya ada orang meninggal nih, manusia meninggal, masa dia nggak punya arwah gitu, masa dia nggak punya uh, roh, masa kalau sudah meninggal langsung nggak punya roh dan lain sebagainya, masa nggak masuk neraka, nggak masuk surga dan sebagainya. Ini kan pertanyaan-pertanyaan daripada manusia, sehingga apa? Sehingga secara psikologi manusia percaya bahwa ketika manusia itu meninggal maka arwahnya tidak ikut meninggal. Sehingga apa? Sehingga muncullah namanya agama. Agama itu kan muncul karena apa? Karena kita merasa bahwa, terutama agama animisme ya, merasa bahwa roh-roh nenek moyang kita itu masih hidup ya. Roh-roh daripada nenek moyang kita itu masih berkentayangan di sekeliling kita. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua misalnya untuk kontrol sosial. Ternyata ya tidak sepenuhnya salah kalau kita percaya hal mistik. Ini berpengaruh dengan kontrol sosial. Apa hubungannya kontrol sosial dengan uh,
sesuatu hal yang berbau mistis. Contoh misalnya, ada sebuah hutan misalnya, hutan yang sangat-sangat lebat dilindungi, dan hutan ini ya kalau dibabat, digunduli misalnya, maka akan terjadi banjir, maka akan terjadi musibah misalnya, kemudian akan terjadi kekeringan karena air itu berada pada hutan yang sangat banyak misalnya ya. Jadi akan bermasalah ya ekosistem alam. Sehingga apa? Sehingga diciptakan semacam mitos ya. Di situ tuh di hutan itu ada penjaganya. Kamu jangan nebang pohon itu di situ ya. Gak boleh. Ada penjaganya di situ. Nanti kamu bisa meninggal loh kalau kamu nebang pohon sembarangan di sana. Jadi bermanfaat ya. Kemudian misalnya ya pohon beringin. Kenapa pohon beringin di Indonesia itu selalu ditakuti gitu? Banyak orang percaya bahwa pohon beringin itu banyak hantunya, banyak penjaganya. Ya. Mungkin ya ada pengaruh dari pohon beringin yang rimbun, yang kemudian tempatnya yang angker dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya alasan utamanya secara sains yang saya nggak tahu ini kebetulan cocok logi apa gimana. Secara sains itu pohon beringin itu sangat baik menyimpan air ya. Jadi pohon beringin itu kalau misalnya tumbuh di satu tempat maka ya akan sangat jarang yang namanya kekeringan. Sehingga kalau ada orang yang motong pohon beringin itu, maka akan ada mitos-mitos seperti, oh itu ada penjaganya, nanti ngamuk, nggak boleh ya menebang pohon beringin sembarangan dan sebagainya. Jadi itu semacam mitos untuk apa? Untuk kebaikan juga ya. Kemudian kita masuk ke lebih dalam lagi, misalnya lebih detail lagi. Kenapa hal-hal seperti ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa? Kalau misalnya kita percaya tahayul, mitos dan sebagainya, maka cara berpikir kita itu tidak rasional. Ya, kita percaya sesuatu hal yang tidak masuk akal, termasuk arwah dan lain sebagainya, yang tidak bisa dibuktikan secara sains. Sehingga apa? Sehingga cara berpikir kita itu biasanya terlalu halu, ya, tidak logis, tidak masuk akal. Ketika masyarakat kita itu berpikir itu terlalu halu, tidak logis, ini biasa disebut dengan logika mistika. Jadi logika mistika itu artinya cara berpikir yang ya logis ya, nggak, jangan ini ya, halu ya. Jadi kalau masyarakat kita itu berpikirnya logis, maka kemungkinan besar kita akan cepat maju. Apa buktinya? Buktinya negara-negara Eropa itu nggak percaya yang namanya hantu, rata-rata ya. Ada sebagian yang percaya, tapi rata-rata mereka nggak percaya yang namanya hantu. Kenapa? Karena mereka berpikir logis. Bahkan ya lebih parahnya lagi ya. Tapi saya harus jujur ya, saya tidak boleh berpihak pada agama tertentu dan lain sebagainya. Ini ada hubungannya dengan agama. Kenapa di Eropa itu banyak orang ateis? Kenapa? Karena mereka berpikirnya logis. Mereka berpikir bahwa surga itu nggak ada, Tuhan itu nggak ada. Banyak kok di sana orang yang berpikir seperti itu. Nggak semuanya tapi ya. Ya, nggak semuanya. Mungkin 20%, 40%, 50%. Bahkan ada yang lebih dari setengah. China misalnya. China itu lebih daripada setengah penduduknya itu ateis. Kenapa mereka berpikir seperti itu? Karena mereka berpikir rasional. Mereka berpikir logis. Ya, apakah kita menyalahkan mereka? Nggak boleh menyalahkan. Sama seperti kita misalnya, apakah kita menyalahkan kalau ada orang yang berpikir mistis? Kita nggak terlalu menyalahkan ya. Nggak terlalu menyalahkan. Karena apa? Karena berpikir mistis itu juga ada manfaatnya. Ada gunanya. Seperti pohon beringin misalnya kalau ditumbang, ya, digunduli misalnya, maka akan terjadi banjir, musibah dan sebagainya, merusak alam. Ya. Jadi ada tujuan baiknya juga. Kemudian ya, saya perhatikan anak muda zaman sekarang ini berpikirnya itu sudah mulai maju ya, mulai daripada konten-konten media sosial. Kalau saya perhatikan ya, seperti pesulap merah misalnya. Kalau pesulap merah ya dulu ya tidak seperti setelah sekarang ini sering dibully ya kalau kita perhatikan ya pesulap merah. Tapi sekarang pesulap merah itu banyak follower, banyak pengikutnya, banyak yang percaya. Karena apa? Karena pesulap merah itu mengatakan bahwa perdukunan itu nggak nyata, itu bohong-bohongan, itu hoax, dan ada perubahannya. Jadi media sosial itu bikin negara semakin teredukasi ya, menurut saya pribadi ya. Sama halnya seperti yang dilakukan oleh
Pesulap Merah, Ferry Irwandi, Guru Gembul dan lain sebagainya ya. Mereka mengajak kita untuk berpikir kritis ya, mengedukasi ya. Saya suka konten-konten seperti itu ya, karena konten-konten seperti itu biasanya isinya daging semua ya, daripada kita mohon maaf ya nonton konten-konten yang gak jelas gitu ya. Lebih baik nonton konten-konten yang edukasi. Biar apa? Biar negara kita semakin maju ya. Mulai daripada titik awal dulu ya. Ini dulu ya, logika mistika. Perdukunan juga sebenarnya itu bagian daripada logika mistika. Kenapa banyak orang percaya dukun? Karena berpikirnya itu logika mistika. Coba kalau berpikirnya rasional, masuk akal. Apakah ada yang percaya dukun? Sungguh tidak masuk akal ya. Nggak bahkan ada yang percaya dengan dukun. Ya. Bahkan ya, saking parahnya ya, warga Konoha percaya hal mistis, dukun dan sebagainya. Ferry Irwandi itu pernah dikata-katain Ferry Irwandi itu punya dukun, tapi dukunnya lebih sakti. Ketika dia mau membongkar perdukunan di Indonesia, ketika Ferry Irwandi ya menantang mengirimkan santet dan memberikan hadiah Alphard, maka orang-orang mengatakan dia nggak bisa disantet, didukunin dan dikirimin bala dan sebagainya. Itu karena apa? Karena dukun daripada Ferry Irwandi itu lebih sakti. Jadi sudah di level parah sebenarnya sebagiannya warga Indonesia itu percaya hal-hal mitis, tahayul dan sebagainya. Sudah parah banget ya. Tapi saya melihat anak-anak muda ya. Anak muda itu sudah mulai berpikir itu lebih maju, lebih modern. Mungkin pengaruh daripada teknologi dan lain sebagainya. Jadi apakah percaya hal mistis, tahayul dan sebagainya itu uh, baik atau buruk? Mana lebih baik kita percaya atau tidak? Mana yang lebih menguntungkan? Kalau saya perhatikan ya, untuk kemajuan suatu bangsa itu ya lebih baik nggak percaya tentang tahayul. Ya. Kemudian kalau untuk menjaga alam bisa aja digunakan ya. Tapi sesuai porsinya, jangan terlalu berlebihan. Di Indonesia kan berlebihan gitu. Ya, teman-teman saya itu masih banyak kok yang percaya tentang hantu. Bahkan dia sekolahnya sarjana guys ya. S2, S3, bahkan selevel profesor sekalipun ya. Masih percaya hal-hal yang berbau tahayul, mistik dan lain sebagainya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak kami. Saya Ray Konoha. Salam rasional.